Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu itu juga menuntun dan menerangi jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, mari saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan demikian. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu itu? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal satu istilah yang cukup baru pada masa kini, yaitu jejak digital. Ya, jejak digital itu apa? Jejak digital itu adalah segala sesuatu yang kita upload atau kita tulis melalui media sosial. Entah itu melalui Facebook, entah itu melalui Instagram, atau media-media sosial yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa istimewanya jejak digital ini? Istimewanya adalah bahwa jejak digital ini tidak dapat dihilangkan. Sekalipun barangkali yang mengupload atau yang memuat atau yang menulis sesuatu melalui media sosial itu sudah menghapusnya, tetapi tulisan-tulisan atau gambar atau video yang pernah dipasang di media sosial tersebut dapat ditelusuri, dipulihkan dan dipulihkan kembali. Ya, artinya ditelusuri, ditemukan dan kemudian dipulihkan kembali. Nah, tentu saja hal itu sangat banyak kegunaannya. Ya. Kalau kita bisa mencari, menemukan dan memulihkan sesuatu yang sudah hilang, tentu itu bisa sangat berguna. Cuman sayangnya sekarang ini kalau kita mendengar kata jejak digital itu seringkali justru berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, bagaimana polisi menelusuri jejak digital seseorang karena orang itu memuat atau memasang suatu gambar, suatu video atau suatu tulisan yang isinya fitnahan, yang isinya kebohongan, yang isinya merusak nama baik seseorang. Nah, kemudian polisi berhasil menemukan dan kemudian menjadikannya sebagai barang bukti untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu saja ini patut disayangkan bahwa hal-hal yang bersifat digital itu tidak jarang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusak, hal-hal yang menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan kebencian. Padahal semuanya itu bisa saja menjadi sangat berguna, ya, penemuan-penemuan atau kemajuan-kemajuan teknologi, termasuk juga upaya-upaya atau teknik-teknik dalam mencari, menemukan, dan memulihkan sesuatu yang hilang. Kalau itu tulisan yang sangat berharga, video yang membangun, gambar-gambar yang menumbuhkan iman, menumbuhkan perdamaian dan sebagainya, tentu saja itu
merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat berguna. Nah, dosa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita berbicara tentang batu-batu yang diambil dari dasar sungai Yordan dan kemudian dijadikan semacam monumen oleh Yosua di Gilgal. Tujuannya apa? Dikatakan di dalam bacaan kita tadi, Yosua berkata kepada orang Israel, kalau nanti anak-anakmu bertanya apa artinya batu-batu itu, maka kamu harus menjawab bahwa batu-batu itu diambil dari dasar sungai Yordan, yaitu ketika Allah membelah sungai Yordan, membuat menjadi daratan kering atau dataran kering, sehingga umat Israel dapat menyeberangi sungai itu dan masuk ke tanah perjanjian. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Allah dengan Laut Teberau. Apa yang mau disaksikan dengan batu-batu tersebut adalah karya Allah, perbuatan Allah yang begitu besar, yang begitu kuat, yang dialami oleh umat Israel. Selain tujuannya adalah supaya umat dan keturunannya dan generasi-generasi berikutnya senantiasa takut dan menyembah Allah, tujuan lain adalah supaya Israel mengenang akan kebaikan Allah. Ya, Allah yang begitu berkuasa, juga sekaligus Allah yang begitu baik kepada nenek moyang, kepada umat Israel. Sehingga dengan demikian, pengenangan akan hal itu akan menguatkan iman, meneguhkan iman, dan mengokohkan iman umat Israel pada generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, batu-batu itu adalah jejak-jejak karya Allah, jejak-jejak pengalaman iman dari umat Israel bersama-sama dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ya. Hidup kita ini, keberadaan kita ini seharusnya juga memancarkan jejak-jejak karya dan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Jikalau sampai dengan saat ini kita diperkenankan untuk tetap hidup, diperkenankan dan dimampukan melakukan segala sesuatu, bukankah itu adalah karena juga kebaikan dan karya Allah di dalam kehidupan kita? Maka seharusnya kehidupan kita juga menampakkan jejak-jejak karya dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga generasi-generasi selanjutnya, anak dan cucu kita juga boleh melihat betapa Allah telah berkarya di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan mereka juga. Sehingga mereka juga senantiasa takut dan mengasihi Allah. Bahkan kehidupan yang memancarkan karya, perbuatan, dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, itu juga kiranya dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan karya, perbuatan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menampakkan jejak-jejak itu, dan semuanya itu boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, sekaligus juga meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.